The rise of radicalism in Indonesia have been one of the most worrying issues in the hearts and minds of the Indonesian people. This issue is one that, if left ignored, will result in the deterioration of Indonesia. For several years now, radicalism elements have been increasing all the way from Aceh to Papua, keep rising one another. This situation should not be underestimated. But in order for people to be aware of this threat, we must first understand it. This clip was recorded during an oration that was created with the purpose of strengthening solidarity between people, especially students that share the same idea about Indonesia. That idea is to turn Indonesia into a purely Islamic caliphate, complete with the enforcement of Sharia law. This event is just one of the many indications that radical ideas have been intercepting Indonesia. Wibawanto Nugroho is a PhD candidate coming from the University of Exeter with a dissertation on the subject of understanding Islamist radical terrorism and has also worked with the Indonesian Army as expert staff, strategist, and senior policy analyst. We hope that he can share some of his insights on this issue today. Apa itu radikalisme, apa itu ekstremisme, apa itu jihadisme? Itu seperti diagram Venn, 4 diagram Venn, ada terorisme, jihadisme, ekstremisme, dan radikalisme. Contoh, radikalisme. Paham ideologi untuk membuat perubahan yang sifatnya fundamental dengan cara-cara yang non-gradual. Perubahan ini adalah perubahan sosiopolitik. Okay. Kalau ekstremisme, itu biasanya ditafsirkan dalam konteks ini adalah selektif reference ya, atau misalnya selective reference terhadap ayat-ayat dalam kitab suci agama yang ditafsirkan dengan cara yang ekstrim untuk menjustify agenda radikal yang diimplementasikan dengan cara-cara teror. Dan terkait lagi dengan jihadisme. Apa itu jihadisme? Dalam teologi Islam, jihadisme itu jihad ya. Ada yang upper jihad atau yang lesser jihad, physical jihad. Upper jihad itu bagaimana menjadi manusia yang bertakwa, baik, tanpa harus terlibat dalam perjuangan fisik yang menyalahkan orang lain. Tetapi physical jihadism ini, lesser jihad, ditafsirkan oleh kelompok ini adalah sebagai suatu justifikasi untuk melakukan kekerasan. These days, however, people tend to misunderstand why radical elements are dangerous. It is dangerous due to the nature that it has a tendency to make people do non-conventional means to provoke change, including terrorism acts. We need the understanding if we are to prevent any more acts depicted in this video to happen. Jadi isu mengenai terorisme dan radikalisme itu harus bisa dilihat secara tajam. Yang pertama, paling tidak terdapat 109 definisi mengenai terorisme. Ya. Tetapi paling tidak terorisme itu sendiri merupakan violent tactic, taktik kekerasan yang digunakan untuk suatu sasaran strategis dan politik dengan menyerang minimum warga sipil dengan tujuan mengirimkan pesan kepada audiens. Jadi korban itu sendiri bukan audiens. Jadi terorisme itu bisa dilakukan oleh negara, satu negara kepada negara lain dalam tujuan pertahanan atau tujuan peperangan, atau pemerintah suatu negara kepada rakyatnya atau disebut teror from above. Yang ketiga, terorisme itu sendiri bisa dilakukan oleh non-state actors ya, dengan tujuan untuk mengirimkan pesan kepada state actors untuk membuat suatu perubahan. Nah, itu beririsan dengan political violence lainnya seperti misalnya insurgents, gerilya, atau kriminal lainnya. Tetapi terorisme itu sendiri mempunyai karakteristik yang lebih unik karena tujuannya adalah politik dan strategis.
Terorisme itu sendiri bisa digunakan oleh insurgens. Insurgens sendiri tujuannya beda. Insurgens sendiri tujuannya adalah paling tidak melawan status quo pemerintahan. Either dia mau mengganti pemerintah yang sah, mau memisahkan diri dari suatu jurisdiksi negara yang berdaulat, atau mendirikan atau meminta suatu resource yang lebih dari negara tersebut. Nah, itu insurgens. Nah, insurgens sendiri mempunyai sayap bersenjata yang disebut oleh gerilya. Nah, cara-cara digunakan bisa dengan teror, bisa juga bukan dengan teror, kekerasan. Jadi kesimpulannya, apa yang dihadapi oleh Indonesia saat ini adalah terorisme oleh non-state actor dengan tujuan mendirikan negara Islam Salafi dengan cara-cara yang non-gradual, di luar sistem, dengan menggunakan justifikasi secara ekstrim terhadap nafsiran-nafsiran agama yang mereka gitu, dengan menyerang minimum warga sipil. Itu yang dihadapi. Dan apa yang dihadapi oleh Indonesia saat ini itu bukan hanya taktik, tetapi sudah menjadi fenomena strategik dan global. Artinya apa? Artinya terorisme itu menjadi signifikan, menjadi strategis atau tidak strategis dilihat dari global energinya. Apakah ada kesamaan ideologi tingkat global dari pergerakan-pergerakan teror ini? Nah, ada ideologi globalnya. Di sini kombinasi antara apa yang disebut ideologi jihadisme, takfirisme, dan salafisme terkombinasi sedemikian rupa. Dan tapi kita tidak bisa menyamakan Islam dengan teroris, nggak bisa. Lain. Kita harus bedakan Islamis sebagai agama dan Islamisme sebagai political ideologi. Dan Islamisme sendiri sebagai political ideologi banyak yang baik, ya, yang menginginkan perubahan secara progresif dan inline dengan civilization umat manusia. Seperti misalnya di Indonesia ada Islam Nusantara, NU, Muhammadiyah, Paramadina, Islam Pancasila. Mereka itu Islam political Islamism atau political ideologi Islam. Tapi mereka tidak mendukung cara-cara kekerasan untuk mencapai sasaran mereka, dan tujuan mereka juga bukan untuk mengubah fondasi bangsa atau mengubah Indonesia menjadi negara agama tertentu. Di dalam Kristen juga ada Christian faith, ada juga pergerakan politik berbasis nafsiran terhadap teologi Kristen atau Kristendom. Di agamanya juga, saya bisa bicara di panjang, tapi saya spesifik fokus bahwa apa yang Indonesia sedang hadapi, yang dunia sedang hadapi sekarang adalah non-state terrorism yang berbasis kepada ideologi politik Islamisme, dalam hal ini kombinasi antara salafisme, jihadisme, dan takfirisme. Mereka ingin mendirikan suatu negara, kekhalifahan Islam Salafi, dengan cara-cara kekerasan, non-gradual, dan bermain di luar sistem. Mereka tidak percaya kepada government. Menurut mereka, government itu sesuatu yang togut, salah, dan tidak perlu diikuti. But why do these elements keep rising one after another? Why do they exist in the first place? We turn to the National Resilience Institute for answers. Colonel Lek Rujito is the head of International Cooperation Division in the National Resilience Institute of Indonesia and is experienced in these fields. Kalau sekarang ini menurut saya pengertian tentang terorisme itu masih kabur. Karena ada sebagian orang yang dituduh melakukan aksi teror atau dicap sebagai teroris. Namun dari sisi lain mereka mendapatkan predikat sebagai pejuang kebebasan atau freedom fighter. Contoh, kalau kita ingin mengambil contoh apa yang terjadi di Palestina saat ini, para pejuang-pejuang Palestina atau Hamas itu dianggap sebagai pelaku teror. Oleh siapa? Oleh Israel, oleh Amerika, dan sekutu-sekutunya. Jadi oleh Israel dan sekutu-sekutunya, para pejuang atau freedom fighter ini dianggap teroris. Tapi di sisi lain mereka ini adalah pejuang untuk negara mereka. Itu sebabnya kita tidak boleh terjebak dengan hal tersebut. Hal semacam itu sepertinya juga terjadi di Indonesia. Pada saat ada orang-orang tertentu yang ingin memperjuangkan haknya sebagai, katakanlah, sebagai seorang muslim begitu, kemudian oleh pihak lain dianggap aktivitas yang dilakukannya itu karena tidak toleran sehingga menimbulkan aksi-aksi radikalisme, lalu dianggap juga dicap seperti menciptakan rasa takut atau teror itu sendiri. Jadi bisa saya katakan seintinya bahwasanya terorisme kalau dalam konteks
mereka yang bergabung pada satu kelompok lalu menggunakan agama tertentu, sebut saja Islam, sebagai sebuah pendekatan untuk mencapai tujuannya, lalu dia melakukan katakanlah bom bunuh diri atau membunuh orang lain dengan agar supaya tujuan tercapai, ini semua tercapai karena pemahaman yang sempit tentang arti-arti atau nilai-nilai dari sebuah perjuangan. Kata jihad misalnya, itu sangat populer di lingkungan teroris. Mereka mengatakan bahwa apa yang mereka lakukan ini adalah jihad. Jihad itu adalah perjuangan, memperjuangkan sesuatu. Di sisi lain, apa yang dia lakukan menimbulkan banyak korban. Katakanlah dia menggunakan kekerasan untuk itu. Sehingga pengertian jihad di sini bisa berdampak yang sangat serius terhadap komunitas muslim yang lainnya yang tidak menggunakan kekerasan sebagai salah satu cara. Karena kalau melihat dari konteks agama Islam itu tidak membenarkan aksi terorisme dengan cara atau jihad menggunakan aksi terorisme. Islam adalah agama yang penuh kedamaian sesuai dengan namanya. Namun sebagian orang bisa memanfaatkan itu untuk kepentingan kelompok. Nah, paling tidak penyebabnya itu bisa kita katakan jadi 3. Yang pertama itu grievances dalam hal ekonomi, sosial, politik. Itu pertama. Itu yang disebut dengan faktor-faktor yang necessary, yang mendasari. Seperti misalnya untuk wanita bisa melahirkan, seorang bisa melahirkan harus menjadi wanita dulu. Nah, tapi untuk bisa melahirkan dia harus mengandung dan dibuahi. Nah, dibuahinya ini oleh social network dan ideologi radikal. Social network dan ideologi radikal inilah yang membuat apa yang sudah ada tadi dalam bentuk grievances tadi, membuat seseorang terekspos untuk akhirnya mengambil tindakan yang bisa dikatakan tindakan teror untuk mencapai tujuan. Walaupun si teroris ini sebenarnya tahu untuk mencapai tujuannya, misalnya mengubah negara Kesatuan Republik Indonesia bersama Pancasila menjadi negara Islam Salafi, itu susah, tidak mudah, dan hampir tidak mungkin. Makanya itu sudah terjadi dalam pengalaman organisasi teror di masa lalu, seperti Red Brigade di Eropa, ya, atau organisasi teror lainnya di Amerika Selatan. Mereka tahu susah untuk mencapai tujuan itu, tapi mereka tak lakukan, mencoba. Ya. Nah, social network dan ideologi radikal inilah yang membuat teroris itu akhirnya terbuai. Dan yang ketiga adalah sikap government. Government mempunyai 2 policy, carrot atau stick policy. Kalau carrot adalah bagaimana government berusaha mengimbres warga negaranya yang sudah terlibat dalam gerakan-gerakan teror seperti ini. Nah, tetapi carrot itu sendiri juga belum tentu bisa berhasil efektif. Makanya harus dikombinasikan dengan stick, kekerasan. Artinya dengan tindakan hukum, ya, atau dengan penangkapan, atau dengan penembakan di tempat jika memang tidak mau menyerahkan diri. Ya. Nah, 3 faktor besar inilah yang mempengaruhi terorisme di suatu negara eksis atau enggak. Tetapi ini menjadi signifikan jika ada global energinya. Global energi tadi itu saya bilang, ada kesamaan ideologi di tingkat global dari satu aktor teror di negara A dengan aktor teror di negara B, negara C, negara D, negara E. Setelah itu ada lagi yang namanya support system, ada dukungan finansial, ada political opportunity, seperti misalnya terjadinya konflik-konflik di Middle East, di Irak, di Syria, dan juga di Philippines. Itu akan berpengaruh untuk Indonesia, orang-orang Indonesia yang terinspirasi dengan ideologi dan social network ini untuk bergabung ke sana dan suatu saat bisa kembali ke Indonesia menjadi teroris yang membahayakan kepentingan nasional Indonesia. Then, just how do we realistically deal with this issue? How do we keep radicalism at bay and not let it grow in our midst? Furthermore, as ideologies are inherently infectious, we must deal with this issue in a way that prevents future similar phenomena to happen. Yang saya pikir perlu pendidikan. Nah, jadi pertanyaan terakhir tadi, bagaimana solusinya sebenarnya agar kita bisa mengatasi hal tersebut? Jawabannya satu, yang paling pokok adalah pendidikan. Masyarakat harus diberikan edukasi yang cukup, diberikan penjelasan yang cukup, pendidikan yang cukup, sehingga mereka mampu mengidentifikasi, oh apakah
Kalau saya bergabung dengan kelompok X, lalu tindakan saya seperti itu sebenarnya benar atau tidak? Nah, ini yang perlu. Kemudian terorisme juga banyak dipicu oleh alasan-alasan ekonomi. Sebagian mereka yang ada di penjara saat ini mengatakan bahwasanya mereka terpaksa bergabung karena tidak punya pilihan. Mereka tidak punya pendapatan, harus menghidupi keluarganya, sehingga alasan ekonomi ini jadikan pilihan. Coba perhatikan mereka yang saat ini ada bergabung dengan ISIS. Kalau tidak salah, orang Indonesia bergabung dengan ISIS ada sekitar 600 orang. Mereka yang saat ini sebagian besar sudah pulang ini, itu yang sekarang perlu dibina. Karena sebagian dari mereka menjadikan alasan ekonomi berjuang di Syria, bergabung dengan ISIS untuk alasan mendapatkan bayaran. Jadi memang mereka ini prajurit bayaran untuk orientasinya uang. Nah, mereka pergi karena itu. Oleh karenanya pemerintah harus bisa memberikan solusi. Selain memberikan pendidikan yang cukup agar anak-anak mereka misalnya tidak lalu melanjutkan perjuangan ayahnya yang keliru. Pemerintah harus memberikan pendidikan yang baik. Setelah itu menciptakan lapangan pekerjaan. Dengan dua ini setidaknya mereka lalu tidak punya opsi untuk mencari alternatif di luar itu. Nah, ini yang harus dipikirkan bersama baik oleh seluruh komponen masyarakat, bagaimana mereka yang sudah terlanjur ini tidak dianggap sebagai penyakit masyarakat atau musuh bangsa, tapi diberikan kesempatan untuk memperbaiki diri. Itu dengan cara diberikan pembinaan. Jadi kita harus menjadikan Pancasila bukan hanya sebagai jargon, saya Pancasila, bukan. Karena saya tidak bisa mempersonifikasikan diri saya dengan Pancasila. Paling tinggi saya bisa mengatakan saya orang Indonesia yang akan berusaha untuk menjadikan Pancasila sebagai strategi culture saya, dan saya akan menjalankan itu sebaik mungkin. Yang pertama, kita adalah bangsa yang percaya akan Tuhan. Tuhanlah yang menciptakan alam semesta dan bangsa Indonesia. Tuhan sudah tahu perjalanan bangsa Indonesia ke depan. Jadi kalau Indonesia mau maju, bangkit menjadi bangsa pemenang, harus pegang Pancasila, karena Pancasila itu kompas yang Tuhan sudah berikan. Yang kedua, kita harus fokus bagaimana membangun manusia Indonesia, menjadikan manusia Indonesia, satu manusia Indonesia itu sebagai harta karun yang tidak ternilai. Dibangun kesejahteraannya, dibangun kecerdasannya, dibangun hak-hak asasi manusianya. Otomatis mereka akan bangga menjadi orang Indonesia dan mereka menginginkan persatuan Indonesia. Dan yang keempat, jalankan demokrasi Indonesia dengan baik. Paling tidak ukurannya adalah dengan meningkatkan demokrasi indeks Indonesia. Pemilunya harus jujur. Dan yang kelima, sila kelima, pilarnya adalah bagaimana menciptakan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Ukurannya apa? Paling tidak, kurangi kesenjangan ekonomi dengan Gini koefisien yang diimprove dan tingkatkan welfare state index kita. Ya. Indonesia itu perlu banyak contoh dari negara-negara Skandinavia sebagai negara yang lebih bermurah hati pada rakyat, kesejahteraan diperhatikan, dan satu manusia Indonesia yang berkualitas, yang menjaga persatuan bangsanya, yang menjalankan demokrasi dengan baik, menjadi aktor demokrasi yang baik, diharapkan bisa berpikir secara konstruktif untuk membangun sesama Indonesian values-nya, untuk menciptakan kesetaraan yang lebih baik. Tidak bisa semua equal, tapi paling tidak harus bisa equitable. Nah, dan pejabatnya juga harus bisa deliver apa yang dijanjikan. Ya. Dan demokrasi itu sendiri bisa berjalan dengan sedemikian rupa baiknya, walaupun tidak sempurna. Sehingga demokrasi yang baik ini tidak bisa dieksploitasi kesalahannya, ya, oleh kelompok-kelompok yang berbeda ideologi. Dan jadi untuk government sendiri harus menghadapinya secara komprehensif dan holistik, ya. Jadi dengan pendekatan joint, interagency, intergovernmental, dan multinasional, karena fenomena non-state terrorism berbasis ideologi politik, Salafi, jihadisme, takfirisme ini global, ya, dan dihadapi dengan melibatkan seluruh instrumen of national power, dari militer, intelijen, diplomasi, penegakan hukum, ekonomi, finansial, dan informasi. Nah, kita harus bekerja sama sesama anak bangsa. Pemerintah juga bekerja sama dengan non-state actors, dalam hal ini dengan komponen bangsa lainnya. Bekerja sama dengan organisasi-organisasi Islam Nusantara seperti NU, Muhammadiyah, atau Paramadina untuk membentengi diri kita
dari masuknya ideologi-ideologi transnasional Islam yang ekstrim, radikal, dan violent yang tidak sesuai dengan ideologi Pancasila. Nah itu berdasarkan survei, berdasarkan riset, berdasarkan informasi yang valid bahwa itu masuknya lewat jalur-jalur pengajian atau lembaga dakwah kampus yang tidak berbasis pada Islam Nusantara. Justru NU, Muhammadiyah, para Madinah, dan Islam-Islam Nusantara itu berusaha membentengi para mahasiswa dan pelajar Indonesia dengan LDK yang baik, dengan lembaga-lembaga dengan pengajian-pengajian yang konstruktif. Justru mereka membimbing itu, tapi ada gerakan transnational Islamist movement yang masuk ke Indonesia yang bertentangan dengan nilai-nilai dasar Pancasila, dan itu harus kita hadapi bersama. Bagi NU itu juga tantangan, bagi Muhammadiyah tantangan, bagi para Madinah tantangan, bagi seluruh komponen bangsa Indonesia itu tantangan. Dan pendekatan yang kita lakukan sekarang sudah baik, ya. Penegakan hukum baik, polisi kita juga bisa bermain dengan baik, ya. Dan perlu kerjasama yang lebih baik dengan komponen bangsa yang lainnya, harus didukung, ya, dengan instrumen intelijen, militer, penegakan hukum itu harus bisa kompak menghadapi ini. Karena ini adalah ancaman serius bagi kepentingan nasional Indonesia, strategis global, ya. Dan mereka ada hidup di tengah-tengah civilian population di era damai. Jadi lebih susah mendeteknya. Jadi polisi perlu dibantu. Ini adalah intelligence heavy engagement, military sustain, dan law enforcing effort from the government. Dan untuk individu-individu yang sudah terlibat aktivitas teror seperti ini, kita perlu disengage mereka, dicabut dari network itu. Dan kita perlu deradicalize mereka untuk menyadarkan mereka kembali ke jalan yang benar, kan begitu, menjadi warga negara yang baik, berjihad dengan baik, membangun bangsanya secara konstruktif, kan begitu, ya. Atau selanjutnya yang belum harus cegahin dengan apa? Dengan enforcement Pancasila sebagai strategi culture, dan kita laksanakan Pancasila itu, jangan hanya jadikan Pancasila sebagai jargon. Dan peran kita semua, sektor swasta, termasuk sektor swasta, ya, dan sektor pendidikan sangat penting, dan ini akan bisa menjadi effort yang lama sebenarnya, karena ini adalah ideological competition. These experienced people have given their thoughts that we can stop, eradicate, and prevent radicalism. Although it may not seem to be an easy task to fulfill, that doesn't necessarily mean that it is impossible. If it were to be executed properly, radicalism can be avoided through education and supporting environment given by the society. The government should provide a security to its citizen, and the teachers and parents should educate their children and set an example for the young generations of our nation. We may not see it in our lifetime, but we must leave a legacy in which our children and their children's children can live in harmony and without having to endure the fear of radical terrorists.